Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mensimulasikan hasil proyek kami tentang serangan denial of service atau DOS menggunakan Having Tree melalui Kali Linux. Di mana anggota kelompok kami meliputi saya sendiri Wanda Hania, Jidan Febrian Indra Putra, Muhammad Cesar Hidayat, dan Peto Adi Pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya di sini alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama ada komputer, lalu yang kedua ada juga koneksi jaringan, yang ketiga ada Kali Linux, yang keempat ada Hping 3, yang kelima ada Wireshark, yang keenam ada Target Web. Lalu berikutnya Denial of Service Attack atau DOS adalah serangan yang dilakukan oleh hacker untuk melumpuhkan suatu sistem jaringan web dengan membanjiri server dengan jumlah lalu lintas data yang tinggi, atau melakukan request data ke sebuah server sehingga server tidak lagi dapat memberikan layanan dan menjadi crash. Lalu yang berikutnya ada Kali Linux. Kali Linux adalah distribusi Linux berbasis Debian yang dirancang untuk keperluan keamanan cyber dan pengujian penetrasi. Dikembangkan oleh Offensive Security, Kali Linux menyediakan berbagai alat dan fitur yang berguna untuk pengujian keamanan, analisis forensik, dan pemindaian jaringan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada Having Tree, di mana Having Tree ini merupakan sebuah alat balas perintah ataupun command line yang biasa digunakan untuk menghasilkan dan menganalisis sebuah paket TCP ataupun IP, dan juga Having Tree ini juga sering digunakan untuk sebagai bahan pengujian jaringan, pengauditan keamanan, dan debugging jaringan. Lalu selanjutnya ada Wireshark. Nah, di mana Wireshark ini merupakan sebuah perangkat lunak analisis jaringan atau yang bisa disebut network protocol analyzer yang biasa digunakan untuk menangkap ataupun memeriksa sebuah data yang berjalan pada sebuah jaringan komputer secara mendalam. Dan Wireshark juga adalah salah satu alat yang paling populer dan kuat untuk keperluan analisis jaringan, debugging, dan pemecahan masalah. Nah, selanjutnya di sini kita akan mensimulasikannya. Yang pertama kita cek IP address web yang akan diserang di command prompt. Pada simulasi kali ini kami menggunakan web PLTA Monitoring Watt, di mana pertama-tama kita harus cek IP address dari web ini. Nah, di sini kita dapatkan IP address-nya adalah 145.1.4.145.138. Selanjutnya kita buka Kali Linux. Dan kita login. Setelah itu kita masuk ke terminal dan login sebagai root. Nah,
Setelah itu kita mengetikkan sudo having tree -s float -p dan masukkan address web yang akan kita gunakan. Di mana tadi target IP-nya adalah 138. Nah, sebelum itu kita masuk ke Wireshark dulu, agar nanti di sini kita bisa lihat lalu lintas jaringannya. Nah, di sini itu maksud dari komen ini, MinS ini akan mengirimkan paket seed, di mana Flood ini akan mengirimkan paket secepat mungkin, dan MinP ini menargetkan port 80, di mana kita kan di sini webnya menggunakan HTTP. Nah, enter. Di sini kurang 80 portnya. Nah, di sini dia akan mengirimkan banyak paket SYN ke server target. Dapat kita lihat di Wireshark di sini. Nah, dapat kita lihat di sini. Dia mengirimkan banyak paket ke target server yang membuat webnya kewalahan dengan mencoba membangun koneksi TCP yang tidak pernah diselesaikan. Dengan begitu, server mungkin akan kehabisan slot koneksi dan tidak dapat memproses permintaan yang sah. Dapat kita lihat di sini, webnya mengalami sedikit down pada servernya dan tidak bisa dibuka. Dan kita bisa melihat lalu lintas jaringannya pada Wireshark ini, di mana dia melakukan beberapa ping spam pada servernya. Nah, di sini kita udah menghentikan serangannya. Nanti beberapa saat kemudian webnya akan kembali berjalan dengan normal. Mungkin untuk simulasinya segitu saja. Selanjutnya, untuk evaluasi pertahanan akan dijelaskan oleh Jidan. Lalu selanjutnya ada evaluasi pertahanan, di mana terdapat penjelasan singkat untuk setiap langkah penanganan seperti serangan DOS, termasuk yang dilakukan menggunakan typing tree. Yang pertama yaitu ada firewall dan filter paket, yang dimana firewall berfungsi sebagai penghalang pertama yang melindungi jaringan dari lalu lintas berbahaya. Konfigurasikan firewall untuk memblokir lalu lintas yang mencurigakan dan tidak sah. Misalnya, jika dapat membatasi jumlah paket yang datang dari satu alamat IP dalam jangka waktu tertentu untuk mengurangi kemungkinan serangan DOS. Filter paket juga membantu dalam menyaring dan memantau data yang masuk, sehingga paket-paket berbahaya dapat diblokir sebelum mencapai sistem. Yang kedua yaitu ada rate limiting. Rate limiting ini adalah teknik untuk membatasi jumlah permintaan atau paket yang bisa dikirimkan oleh satu sumber dalam jangka waktu tertentu. Ini membantu mencegah penyerangan mengirimkan terlalu banyak permintaan dalam waktu singkat, yang dapat membebani sistem. Dengan mengatur batas ini, server tidak akan kewalahan oleh permintaan yang berlebihan dan tetap dapat melayani pengguna yang sah.
Lalu yang ketiga ada Intrusion Detection and Prevention System atau IDPS. IDPS adalah sistem yang mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan atau berbahaya dalam jaringan. IDS adalah Intrusion Detection System, mengidentifikasi potensi ancaman, sementara IPS, Intrusion Prevention System, mengambil tindakan untuk menghentikan ancaman tersebut. Dengan menggunakan tanda tangan signature terbaru, IDPS dapat mendeteksi pola serangan yang dikenal dan memblokirnya secara otomatis. Lalu yang keempat ada pembaruan keamanan dan patching. Pembaruan perangkat lunak dan sistem operasi secara berkala sangat penting untuk menutup celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Patching mengatasi kerentanan yang diketahui dan mencegah penyerang menggunakan kelemahan tersebut untuk melakukan serangan. Lalu yang kelima yaitu ada redundancy dan load balancing, yang dimana menggunakan server redundan berarti memiliki lebih dari satu server yang siap melayani permintaan pengguna. Jika satu server diserang, server lainnya dapat mengambil alih dan menjaga layanan tetap berjalan. Load balancing membantu mendistribusikan lalu lintas ke beberapa server sehingga beban tidak jatuh pada satu server saja, mengurangi resiko serangan DOS yang sukses. Lalu yang kelima yaitu lalu yang terakhir mengaktifkan SYN cookies. SYN cookies adalah mekanisme yang digunakan untuk melindungi server dari serangan sideload. Ini serangan DOS yang membanjiri server dengan permintaan koneksi setengah terbuka. Dengan mengaktifkan SYN cookies, server dapat menangani lebih banyak permintaan koneksi tanpa kehabisan sumber daya. Next. Lalu halaman yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Piping tree adalah alat yang kuat yang dapat digunakan untuk penguji keamanan jaringan, tetapi harus digunakan dengan tanggung jawab dan hanya dalam konteks yang sah. Menggunakan alat ini, tujuan pendidikan dan pengujian yang sah membantu meningkatkan keamanan jaringan dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kata-kata atau perbuatan kami yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.